Kopma Unila, sebuah nama yang ketika terdengar atau terucap selalu memiliki arti tersendiri bagi banyak orang. Bagi sebagian mahasiswa, Kopma mungkin hanya terlihat sebagai tempat berjualan atau sekedar tempat berkumpul hingga larut malam. Namun, bagi banyak orang lainnya, Kopma adalah tempat untuk berproses. Di tempat inilah banyak mahasiswa belajar mencoba hal-hal baru, belajar berkembang, dan perlahan menemukan versi terbaik dari diri mereka. Ada yang memulai langkahnya melalui kepanitiaan, ada yang mencoba berbagai kesempatan seperti internship dan beasiswa. Ada yang berjuang menjadi delegasi perlombaan nasional, bahkan ada yang berkomitmen lebih jauh untuk menjadi pengurus. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Namun, dari berbagai jalan yang berbeda itu, ada satu hal yang sama. Kopma Unila menjadi tempat mereka berbagi cerita, dan bahkan menciptakan cerita mereka sendiri. Dan kali ini, aku ingin berbagi sedikit cerita tentang Kopma versiku. Hai, kenalin, namaku Tiara Putri, mahasiswi Teknik Kimia Angkatan 2023. Aku bukan berasal dari Lampung. Aku datang dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Dari berbagai pilihan universitas di Sumatera, bahkan di Indonesia, akhirnya pilihanku jatuh pada Universitas Lampung. Alasannya sederhana. Jurusan yang aku inginkan ada di sini. Dan kebetulan aku juga memiliki keluarga di Lampung. Tapi sebenarnya aku tidak sedang ingin bercerita tentang diriku sendiri. Aku ingin bercerita tentang Kopma Unila. Halo Ti, lu udah lihat grup pemilik Kopma belum? Belum, Sal. Kenapa emang? Ini ada info kalau hari ini ada rapat anggota. Oh iya, jam berapa? Jam 3:30 Ti. Lu ikut? Dateng gua, penasaran soalnya. Yaudah deh, gue ikut juga. Oke, nanti ketemu di secret ya Ti. Oke. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam Hatimu, oh kasih, dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang masih ada. Aku sendiri mulai menjadi anggota Kopma Unila sejak bulan Mei 2025. Mungkin bagi sebagian orang, bergabung dengan organisasi di semester 4 sedikit terasa terlambat. Karena biasanya banyak mahasiswa sudah lebih dulu menemukan tempat berprosesnya sejak awal kuliah. Tapi waktu itu, aku justru merasa sebaliknya. Rasa penasaran tentang Kopma mulai muncul setelah melihat beberapa teman yang aktif di dalamnya. Ada yang bercerita tentang kegiatannya, ada juga yang mengajakku untuk mencoba ikut bergabung. Dan dari situlah akhirnya aku memberanikan diri
untuk mengenal Kopma lebih jauh. Salah satunya dengan datang ke rapat anggota. Awalnya aku mengira rapat itu hanya akan menjadi pertemuan biasa, seperti kegiatan organisasi pada umumnya. Datang, duduk, mendengarkan, lalu pulang seperti biasanya. Tapi ternyata di sana banyak hal yang dibahas. Mulai dari progres kegiatan Kopma selama sebulan terakhir, sampai rencana berbagai kegiatan baru yang akan datang. Dari teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya, Kak. Boleh, Tiara? Dan dari rapat itulah, aku mulai menyadari bahwa Kopma ternyata memiliki begitu banyak kesempatan dan cerita di dalamnya. Semenjak dari sanalah, tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk mulai mencoba. Kegiatan kepanitiaan pertamaku dimulai di Temkat Batch 1 tahun 2025. Di sana, aku dipercaya menjadi CO Kestari. Dari kegiatan itu, aku mulai mengenal banyak orang baru. Belajar bekerja sama dan memahami bagaimana sebuah kegiatan bisa berjalan karena kerja keras banyak orang di baliknya. Tidak lama setelah itu, ada pemilihan Brand Ambassador Kopma Unila tahun 2025. Awalnya, aku hanya mencoba, sekedar penasaran, namun ternyata aku dipercaya menjadi Brand Ambassador Kopma Unila tahun 2025 bersama partnerku Wildan Raihan yang akan membersamaiku kurang lebih setengah tahun. Dari sana, aku mulai terlibat dalam berbagai kegiatan publikasi Kopma, menjadi talent live report, hingga muncul dalam berbagai konten yang dibagikan melalui media sosial Kopma. Kemudian, datang acara terbesar tahunan Kopma Unila. Ya, Confest 2025. Di acara itu, aku menjadi bagian dari anggota perlengkapan. Sebuah pengalaman baru bagiku. Karena posisi ini biasanya identik dengan laki-laki. Namun di Kopma aku belajar bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencoba. Sampai pada akhirnya, aku mengikuti salah satu agenda penting di Kopma, yaitu rapat anggota tahunan. Selama 2 hari 2 malam, aku mengikuti seluruh rangkaian acaranya, dari awal hingga akhir. Di sanalah aku mulai melihat Kopma dari sudut pandang yang berbeda. Ketika para pengurus Kabinet Nawasena menutup masa pengabdiannya. Ada banyak cerita yang akhirnya sampai di titik akhir. Ada tawa, ada kenangan, bahkan ada air mata. Dari momen itulah aku mulai memahami bahwa Kopma bukan hanya tentang kegiatan, tetapi tentang sebuah perjalanan. Tentang orang-orang yang berjuang bersama, dan tentang cerita yang akan selalu berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan tanpa aku sadari, aku juga telah menjadi bagian dari perjalanan itu. Tahun demi tahun telah berlalu, dan begitu banyak cerita telah tercipta di tempat ini.
seru suaramu menepis keraguan. Namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulai, terberai-berai menghilang. Perih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan kadang berputar arah. Angin tenggelam dalam kabut dan amarah, luka terkuat tak menggebu tanpa arah. Tangis yang terbuang dalam waktu yang pedih yang terasa, sakit yang tak sirna, harapan akan kadang berubah. Hingga hari ini, Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung telah menempuh perjalanan panjangnya yang ke-44 tahun. 44 tahun menjadi tempat mahasiswa belajar, berkembang, dan menemukan cerita mereka sendiri. Dan salah satu cerita itu adalah ceritaku. Dan sekarang, aku masih berada di tempat yang sama, namun dengan peran yang berbeda. Aku, Tiara Putri, bukan hanya sebagai anggota Koma Unila lagi, tetapi sebagai seseorang yang berkomitmen untuk melanjutkan cerita itu. Aku, Tiara Putri, sebagai Kadif Teknologi di Kepengurusan Kabinet Ganira. Resapan dari bahasa Sanskerta memiliki arti kamu dan api kejayaan. Untuk kamu, api ini menyala. Untuk tujuan, langkah ini dijaga. Bersama kita menuju kejayaan. Api yang menyala melambangkan keberanian, perubahan, dan perjuangan. Ia tumbuh dari nyala kecil menjadi arah, menjadi gagasan. Cita-cita dijaga tetap hidup. Sementara inovasi membuatnya terus bergerak. 6 api melambangkan 6 bidang utama sebagai pilar penggerak organisasi. Setiap api berbeda peran, namun tetap menyatu dalam visi Ganira. Mencerminkan semangat, kolaborasi, dan komitmen menuju kejayaan bersama. Cahaya atau sinar. Cahaya yang memancar di sisi kiri dan kanan melambangkan sebuah harapan yang selalu hadir dalam setiap langkah. Ia menjadi penerang di tengah proses, menuntun arah, serta memberi keyakinan bahwa setiap usaha dalam kebersamaan akan menuju hasil yang lebih baik. Kelopak bunga ke kanan dan ke kiri. Bentuk yang merangkul ke samping mencerminkan asas kekeluargaan, kebersamaan, kesetaraan, dan saling menguatkan dalam satu tujuan. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi membuka diri, merangkul dari kiri dan kanan. Disitulah asas kekeluargaan hidup.
dalam kebersamaan, saling percaya, dan tumbuh bersama tanpa meninggalkan siapapun. Gradasi warna merah, oranye, dan kuning mempresentasikan perjalanan nilai dalam organisasi. Merah melambangkan keberanian dan tekad dalam menghadapi tantangan. Oranye mencerminkan kreativitas serta semangat kolaborasi. Sementara kuning menggambarkan harapan dan optimisme terhadap masa depan. Perpaduan gradasi ini menunjukkan bahwa setiap pencapaian merupakan hasil proses yang bertahap, bukan sesuatu yang instan.